Perusahaan yang menjadikan jangan pernah menjual Bitcoin sebagai identitas korporatnya kini sudah 5 minggu berturut-turut tidak membeli satu keping pun. Strategi pemegang Bitcoin korporat terbesar di dunia justru menghabiskan sepanjang pekan lalu untuk diam-diam menambah cadangan kas miliknya. Cadangan itu kini sudah naik menjadi 3 miliar 750 juta dolar dan perusahaan mengumpulkan uang tersebut dengan menjual sahamnya sendiri, bukan dengan menyentuh Bitcoin di neraca keuangannya. Posisi Bitcoin perusahaan sama sekali tidak bergerak sejak satu kali pembelian pada tanggal 22 Juni lalu. Strategi juga memakai sebagian uang itu untuk membeli kembali saham preferennya sendiri, transaksi pertama dalam program pembelian kembali yang disetujui pada akhir bulan Juni. Manajemen menyatakan bantalan kas ini sudah menutup lebih dari 2 tahun dividen dan bunga yang harus dibayar perusahaan kepada investornya setiap tahun. Dan dengan harga Bitcoin di sekitar 65.000 dolar, tumpukan itu kini bernilai sekitar 8,5 miliar dolar di bawah harga yang dibayar perusahaan untuk membangunnya. Satu kata sandi yang diserahkan di sebuah bandara telah menghapus seluruh isi ponsel milik seorang pria, dan kini pemerintah Amerika Serikat berusaha memenjarakannya karena hal itu. Samuel Tunick, seorang aktivis asal Atlanta, dihentikan di Bandara Atlanta pada bulan Januari tahun lalu saat pulang dari Republik Dominika. Petugas perbatasan meminta akses ke ponselnya dalam pemeriksaan lanjutan tanpa surat perintah pengadilan, dan kode yang ia masukkan adalah sandi darurat. Itu adalah fitur Graphene OS versi Android yang diperkuat untuk privasi yang langsung menghapus perangkat secara permanen dengan menghancurkan kunci enkripsinya. Jaksa mendakwaannya dengan undang-undang federal yang melarang merusak properti untuk menghalangi penyitaan negara, dan ini diyakini sebagai kasus pidana pertama di Amerika yang melibatkan fitur tersebut. Para pengacaranya kini berargumen bahwa pemeriksaan itu sendiri sudah melanggar hukum sejak awal, bahwa ia ditolak akses ke pengacara, dan bahwa haknya tidak pernah dibacakan. Ia menyatakan tidak bersalah, dan hakim diperkirakan baru akan memutuskan soal keabsahan pemeriksaan itu paling cepat pada bulan Oktober nanti. Ethereum akan kehilangan sekitar sepertiga dari validator yang menjaga seluruh jaringannya, dan perubahan itu sudah diam-diam dimulai. Lido, protokol staking liquid terbesar di pasar, mulai memindahkan lebih dari 265.000 validator ke sistem yang dibangun ulang bernama Curated Module versi 2. Validator tersebut bersama-sama menyimpan lebih dari 8 juta Ether yang di-staking, senilai sekitar 16 miliar dolar. Pembaruan ini memindahkan mereka ke desain saldo tinggi Ethereum, sehingga jumlah yang sama berada di validator yang jauh lebih sedikit namun jauh lebih besar. Aturan baru juga mewajibkan operator profesional menyetor jaminan untuk pertama kalinya, dan jaminan itu bisa disita bila mereka dihukum, mengalihkan imbalan, atau terlalu lama offline. Total validator Ethereum diperkirakan turun dari sekitar 880.000 menjadi sekitar 628.000, memangkas hampir sepertiga pesan jaringan. Migrasinya akan memakan waktu berbulan-bulan dan sistem lama berhenti menerima setoran baru pada Desember. Subscribe sekarang